sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, oh. Saat ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Shalom teman-teman semuanya. Walaupun di rumah aja, tapi semuanya tetap bersuka cita, tetap semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami hari ini. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membangkitkan.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita ingat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Thank you Lord Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hati, kami berikan hati kami Tuhan, dan jiwa kami Tuhan, semuanya hanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, hanya bagimu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom teman-teman NextGen, good to see you again. Mungkin masih dalam suasana pandemi dan kita masih ibadah online. Kita masih belum bisa ketemu secara tatap muka lagi, tapi saya percaya bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita akan segera ketemu secara langsung, dan saya percaya bahwa kita akan sungguh-sungguh mengalami apa maknanya berkomunitas. Oke, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami tahu bahwa seringkali kami diintai oleh iblis dan dosa yang mungkin merintangi jalan kami. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa ternyata Allah yang bersama-sama dengan kami lebih besar dari setiap dosa, dari setiap rintangan yang ada di depan kami. Dan kami tahu bahwa dalam anugerah-Nya lah kami ada sebagaimana kami hari ini. Karena itu Roh Kudus, tolonglah untuk kami boleh mengerti dan melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami, dan kami bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi shalom. Aku diberikan satu tema tentang dosa yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-51 ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang ke-6, kalau teman-teman ada Alkitab di rumah, ya karena gadgetnya dipakai buat nonton, boleh buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama, saya akan bacakan buat teman-teman. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Demikian firman Tuhan. Saya akan membuka renungan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah dosa itu baik? Is sin that good? Saya memilih tema renungan kita hari ini adalah better than sin. Better than sin itu dibuka dengan kata better, yaitu satu istilah dari tingkat perbandingan dari kata baik itu sendiri atau good. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Inggris, kita akan belajar satu degree of comparison, di mana good itu adalah tingkatan terendah dari better and best. Dan kita belajar hari ini bahwa
there's something better than sin that we do. Mungkin setiap hari, mungkin setiap saat. Saya mau bilang demikian karena memang pada sesungguhnya dosa itu bicara tentang sesuatu yang tidak selalu buruk. Kalau kita ngomong dosa, seringkali kita membayangkan sesuatu yang buruk, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan. Tapi apakah kita pernah membayangkan bahwa sesungguhnya ada satu atau beberapa dosa yang tampaknya baik untuk kita lakukan, teman-teman? Dan seringkali bahkan karena alasan ini kita melakukan hal tersebut. Misalnya, kita mencontek. Tentu mencontek bukan sembarangan kita akhirnya melakukan mencontek. Saya mau katakan bahwa mencontek itu kalau teman-teman sekolah atau kuliah, mencontek itu dasarnya adalah satu hal yang tampaknya baik buat kita. Karena kita mau dapatkan nilai yang baik dalam ujian kita mau lulus dalam ujian kita mau naik kelas, kita mau naik tingkat, kita mau naik semester. Makanya teman-teman yang mungkin gagal belajar dalam studi di kelas atau mata kuliah tertentu, maka teman-teman akan mencontek. Nah, seringkali itu kita harus tahu bahwa ternyata dosa pun juga adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak tepat sasaran. Yang seperti saya katakan tadi, bahkan ada hal-hal tertentu yang memang sangat baik untuk kita lakukan, bahkan harusnya kita lakukan. Misalnya, teman-teman yang udah bekerja tahu bahwa ya bekerja adalah satu hal yang baik, teman-teman. Bahkan jangan teman-teman nanti pacaran kalau teman-teman belum kerja. Sebisa mungkin berpacaranlah setelah teman-teman bekerja, punya penghasilan sendiri. Nah, bekerja yang tadinya baik itu, tetapi permasalahannya ketika dosa datang dalam kehidupan kita, even working will become bad. Apakah mungkin bekerja menjadi sesuatu yang buruk buat teman-teman dan saya lakukan? Iya, ketika bekerja menjadi satu kecanduan. Working is good, but when it becomes workaholic, it is bad. Ketika bekerja menjadi kecanduan bekerja, maka hal tersebut menjadi buruk, teman-teman. Membantu orang lain itu baik. Iya kan? Ada orang kesusahan, kena bencana, kita bantu. Itu baik, teman-teman. Tetapi ketika membantu orang untuk mendapatkan pujian dari orang atau kelompok lainnya, maka hal itu menjadi hal yang buruk, teman-teman. Ya enggak? Karena seringkali ada orang-orang yang ternyata mau membantu sesamanya untuk mendapatkan pujian atau sanjungan terhadap dirinya sendiri. Dan sesungguhnya hal itu adalah hal yang buruk. Bahkan saya mau katakan gini, berkomunitas, berkumpul, ngumpul sama teman-teman seiman, baik nggak? Baik. Tapi ketika dikala pandemi melakukan hal tersebut, hal itu menjadi buruk. Do you agree with me? Teman-teman belajar pahami hal ini. Olahraga baik nggak? Main futsal, main basket? Ya, it is good. Tapi ketika teman-teman melakukannya di saat pandemi, bahkan mungkin ada pembatasan kegiatan masyarakat, hal itu menjadi satu hal yang saya katakan sebuah ignorance atau kebodohan buat orang-orang yang sebenarnya pengen sehat tapi malah di saat pandemi. Saya harus akui bahwa saya tergolong orang seperti ini. A couple weeks ago, aku masih cukup rutin main basket bersama dengan beberapa teman dan sampai akhirnya saya sadar bahwa come on, ini lagi pandemi, kita harusnya stay at home aja, kita di rumah aja, sebisa mungkin kita stay at home. Dan ternyata saya salah melakukan hal tersebut. Alasannya baik, pingin sehat. Tapi masalahnya ini lagi di masa pandemi dan kita nggak bisa lakukan hal tersebut, teman-teman. Itu yang saya mau katakan tentang hal ini, bahwa ternyata dosa itu nggak melulu soal sesuatu yang sifatnya buruk atau bahkan merusak kehidupan kita. Tapi ketika sesuatu yang tidak tepat sasaran, sesuatu yang tidak semestinya kita lakukan, sekalipun itu baik, hal itu adalah buruk, teman-teman. Oke, tentang Raja Daud, kita sama-sama setuju lah, kita sepakat bahwa Raja Daud ketika dia mengaku dosa seperti yang tadi kita baca di ayat 6 pasal 51, Daud baru saja melakukan satu hal yang sangat jahat. Dia berzinah dengan istri orang dan suaminya dibunuhnya dalam peperangan.
Dengan cara ketika dalam satu peperangan yang sangat besar, bayangkan satu perang dalam The Lord of the Ring dan suami dari Bathsheba ditempatkan di barisan paling depan, berhadapan langsung dengan musuh. Dan jahatnya adalah Daud memerintahkan panglima perangnya untuk mundur. Hingga suami dari Bathsheba hanya sendirian di barisan yang paling depan. Hasilnya apa? Mati, teman-teman. Kalau kita mau sama-sama bilang, Daud itu melakukan pembunuhan berencana sebenarnya. Ya, dia nggak langsung, dia tahu bahwa dia seolah-olah pengen belajar pinter, mengakali Tuhan. Kan gue nggak membunuh Uria kan, dia kan mati dalam perang. Tapi kenyataannya adalah Daud membunuh Uria dengan rencana yang sangat amat jahat. Nah, permasalahannya yang muncul kemudian adalah ternyata kita akan menemukan di berbagai bagian Alkitab bahwa Allah mengakui Daud sebagai seseorang yang berkenan di hatinya. Baik sebelum dia membunuh Uria, bahkan setelah dia membunuh Uria. Sebelum Daud membunuh Uria, Allah menyatakan hal itu melalui Nabi Samuel. Melalui Samuel Allah menyatakan bahwa Daudlah seseorang yang berkenan di hadapanku. Tetapi kemudian kita akan temukan dalam tulisan Rasul Paulus bahwa ternyata Daud pun diakui oleh Allah bahwa dia orang yang berkenan di hatinya. Jauh setelah dia membunuh Uria, ternyata Allah tetap mengakui Daud sebagai seseorang yang berkenan di hadapannya. Karena kalau nggak seperti itu, maka tentu Rasul Paulus nggak akan menyatakan hal itu, nggak akan mengutip tulisan dalam perjanjian lama bahwa ternyata Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Artinya, perkenanan Allah atas seseorang adalah bagian dalam kedaulatannya. Kekudusan kita, bahkan dosa kita tidak menambahkan apapun atau menguranginya. Perkenanan Allah adalah murni kedaulatan Allah, bukan apapun yang kita bisa lakukan untuk menambahnya atau menguranginya. Enggak. Kekudusan kita enggak menambah perkenanannya, dosa kita enggak mengurangi perkenanannya, teman-teman. Akan tetapi seseorang yang sungguh mengasihi Allah akan mengetahui bahwa perkenanan Allah tidak akan bertentangan dengan hukumnya sendiri, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita manusia. Orang yang sangat tahu bahwa dia dikasihi Allah dan dia mengasihi Allah juga. Dia tahu bahwa hukum Allah itu nggak mungkin bertentangan dengan perkenanannya. Artinya ketika dia tahu dia diperkenan Allah, the only thing that he or she will do adalah mematuhi hukum Allah. Ya kan? Seseorang yang tahu bahwa dia dikenan Allah, dia akan mematuhi hukum Allah. Nah, permasalahannya adalah dosa yang masuk dalam kehidupan manusia seringkali berakibat pada hubungan kedua hal ini. Dia diperkenan Allah, tetapi seringkali dosa menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita setiap hari, seperti yang tadi kita baca tentang kehidupan Raja Daud. Melihat perkataan Daud dalam ayat yang tadi kita baca, kita akan menemukan beberapa hal, teman-teman. Saya akan bacakan sekali lagi ayat tersebut. Mazmur 51 ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, dalam kata-kata Raja Daud ini kita akan memahami bahwa satu-satunya dampak dari dosa terhadap Allah adalah hilangnya kemuliaan Allah dalam hidup seseorang. Di dalam Roma 3 ayat 23, satu ayat yang sangat amat terkenal yang mungkin kita juga sama-sama sering dengar waktu teman-teman ikut katekisasi baptisan atau ya mungkin dalam mendengarkan khotbah atau baca renungan. Ini ayat yang sangat amat sering kita akan temukan dan baca, teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan berakibat pada hilangnya perkenanan Allah sebenarnya. Tapi dosa berakibat pada hilangnya kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang mungkin teman-teman sama-sama ingat dan saya pernah sampaikan di
ibadah youth atau next gen bahwa the glory of God is man fully alive. Kemuliaan Allah adalah ketika manusia hidup secara seutuhnya, sepenuh-penuhnya. Itu kira-kira perkataan dari seorang bapak gereja bernama Santo Irenaeus dari Lyon. Kita jangan membayangkan bahwa kemuliaan Allah yang hilang adalah satu kemuliaan yang cemerlang. Muka kita bersinar. Ya, dalam kisah Musa memang dikatakan bahwa karena Musa bertatap muka dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, maka mukanya bersinar, teman-teman. Tapi kemuliaan Allah di sini bukan bicara tentang muka yang bersinar dalam kehidupan kita setiap hari. Atau mungkin kita punya halo di atas kepala kita, satu lingkaran yang menandakan bahwa kita orang kudus. Enggak seperti itu, teman-teman. Berdasarkan penjelasan Santo Irenaeus tersebut, kita dapat memahami bahwa kemuliaan Allah yang hilang akibat dosa manusia adalah ketidakmampuan manusia untuk memanusiakan dirinya sendiri dan juga sesamanya. Juga melakukan ciptaan Allah yang lain sebagaimana seharusnya. Dosa membuat kita nggak bisa lagi memanusiakan sesama kita manusia. Kita nggak bisa menolong orang dengan tulus. Kita nggak bisa bekerja dengan tulus, kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan benar sebagaimana Allah kehendaki. Karena apa? Kita nggak bisa lagi hidup secara utuh, teman-teman. Dan itulah permasalahan utama dari dosa sebenarnya. Jadi saat kita bertobat, kita akan belajar bukan sekadar untuk tidak melakukan yang jahat. Ingat, karena kita tahu bahwa sesuatu yang baik pun akan menjadi buruk karena dosa. Artinya, bertobat bukan sekedar kita tidak lagi berbuat sesuatu yang jahat. Melainkan kita mulai beralih dari kehidupan yang mengabaikan diri kita sendiri, mengabaikan sesama kita manusia, bahkan sesama ciptaan Allah lainnya, kepada kehidupan yang memperhatikan sesama kita. Kehidupan yang memperhatikan lingkungan kita. Kita nggak lagi hidup cuek waktu kita misalnya lihat di jalanan ada sampah atau kita lagi lewat satu tempat yang mungkin banyak sampahnya, kita diam aja. Kita akan mulai peduli dengan lingkungan sekitar kita. Ada seorang anak Tuhan yang bahkan dia membuat satu gerakan zero waste movement. Kira-kira artinya tidak ada lagi sampah. Di rumahnya dia nggak lagi pakai plastik, dia nggak lagi pakai hal-hal yang merusak lingkungan sekitarnya. Dia mulai pakai hal-hal yang bisa didaur ulang karena begitu dia memperhatikan lingkungan sekitarnya dia. Nah, teman-teman, dengan demikian pertobatan bukan sekedar berbicara menghindari neraka, tetapi lebih dari itu bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan surga di dunia di mana kita tinggal. Bertobat bukan cuma sekedar kita mau menghindari neraka, tapi bagaimana supaya surga itu datang di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal saat ini. Di tengah-tengah keluarga teman-teman, di tengah-tengah sekolah teman-teman, di tengah-tengah kampus teman-teman, di tengah-tengah tempat di mana teman-teman berada. Jadikanlah surga di sana. Karena itulah kita dipanggil untuk bertobat, teman-teman. Santo Yohanes Chrysostomus menuliskan, milikilah rasa malu ketika kamu berbuat dosa, jangan malu ketika kamu bertobat. Akan tetapi iblis mengubah pandangan ini, sehingga kita seringkali merasa malu untuk bertobat dan berani untuk berdosa. Kita berani untuk berdosa karena kita ikuti pandangan iblis ini, dan kita malu untuk bertobat karena kita ikuti pandangan iblis ini. Padahal setiap dosa yang kita akui adalah akan menjadi kesaksian untuk teman-teman di sekitar kita, membangun kehidupan mereka, menolong mereka untuk hidup lebih baik lagi. Pertobatan bukan hanya bicara soal perasaan sedih dan menyesal. Saya ada di sekolah Katolik ketika saya dari TK sampai SMA. Saya sekolah Katolik dan ada satu sakramen bernama sakramen pengakuan dosa. Aku nggak menentang sakramen ini, akan tetapi permasalahannya adalah ketika teman-teman saya yang baru saja mengaku dosa, seringkali besoknya mengulangi dosa yang sama. Pada hari pengakuan dosa mukanya tampak sedih, tampak murung, tampak menyesal. Tapi penyesalan nggak dimulai pada hari yang sama sebenarnya.
ketika dosa diakui, itu bukan menandakan satu penyesalan atau pertobatan yang sesungguhnya, teman-teman. Tetapi ketika dengan segenap hati kita memalingkan keberadaan kita dari kejahatan dan kematian kepada Allah dan kehidupan, sehingga seluruh area dalam kehidupan kita bertumbuh ke arah Dia. Itulah seharusnya namanya bertobat, teman-teman. Mengaku dosa dan bertobat seperti itu. Kita yang tadi suka mencontek, kita mengaku dosa, kita bertobat, berhenti mencontek. Kita yang tadi suka mencuri uang orang, kita mengaku dosa, kita bertobat, berhenti melakukannya. Karena untuk itulah kita dipanggil, teman-teman. Pertobatan kita sesungguhnya tidak akan melepaskan kita dari kecenderungan kita untuk berdosa selama kita hidup dalam daging, teman-teman. Harus kita akui. Seorang Adrian adalah seorang yang berdosa dulu, sekarang. Bahkan saya pun akan jatuh dalam dosa di waktu yang akan datang, teman-teman. Begitupun dengan teman-teman. Karena kita tahu bahwa selama kita hidup dalam daging, kita akan menderita karena tekanan dosa yang selalu merintangi kita, yang menghalangi kita, bahkan mengikat kita. Menjadi satu ikatan dalam kehidupan kita. Menjadi rantai ketika kita mau melakukan kehendak Allah, tetapi dosa seringkali menarik kita untuk jangan lakukan itu. Akan tetapi karena dosa inilah kita akan memaknai satu hal yang begitu luar biasa ketika Allah yang telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus itu. Dia mengampuni dosa kita. Dia membenarkan kita. Dan dia tahu bahwa ketika dia di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dia tahu bahwa orang yang sama yang dia ampuni, satu kali bahkan akan berdosa lagi terhadap dia. Bagi orang yang telah dibenarkan oleh Allah, bagi orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, percayalah bahwa dosa bukanlah satu pembatalan akan pembenaran yang sudah dikerjakan oleh Kristus secara sempurna di atas kayu salib. Di mana di dalam dirinya sendiri, Kristus telah merekonsiliasi segala sesuatu dengan Allah. Kita harus tahu hal ini, teman-teman. Sekali lagi aku bilang, aku bukan soal bicara tentang hyper grace aja, teman-teman. I believe in ultra grace. Anugerah yang begitu luar biasa, teman-teman. Yesus mati di atas kayu salib sekalipun dia tahu bahwa teman-teman dan saya akan jatuh lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tetapi permasalahannya adalah orang benar ketika dia jatuh satu kali, dia akan bangkit satu kali. Ketika dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali, teman-teman. Dan saya tahu bahwa karena untuk itulah Kristus telah mati buat teman-teman dan saya. Ada sebuah pandangan populer yang berkata bahwa setiap orang kudus memiliki masa lalu dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Sebenarnya pandangan ini nggak melulu salah, teman-teman. Ada benarnya. Akan tetapi Martin Luther memandang bahwa seorang Kristen atau orang percaya adalah seseorang yang telah dibenarkan sekaligus tetap berdosa. Simul justus et peccator. Orang yang dibenarkan, dia adalah orang yang tetap berdosa, teman-teman. Kita harus memahami bahwa bukannya sebagai orang yang telah dibenarkan lantas kita bebas untuk berdosa. Enggak. Kita enggak akan pernah bermain-main dengan dosa sekali kita telah berjumpa dan menerima anugerah Allah, teman-teman. Oke. Sekali kita telah dibenarkan Allah, maka pembenaran oleh Allah itu bukanlah license to sin. Bukanlah izin untuk berdosa. Bukannya kita punya kebebasan untuk berdosa, melainkan sebagai seorang berdosa, kita telah dibenarkan untuk mengasihi Allah dan sesama secara bebas. Kita nggak perlu lagi untuk menolong orang dengan imbalan tertentu. Kita nggak perlu lagi bekerja dengan satu kecenderungan yang salah. Kita akan tahu batasan di mana kita bekerja, kita tahu batasan kita belajar, kita tahu batasan kita bermain. Dan untuk itulah teman-teman dipanggil dan dibenarkan. Kita mengasihi bukan untuk memperoleh kasih Allah, melainkan karena Ia telah lebih dulu mengasihi, dan dengan demikian kita menunjukkan bahwa kasih-Nya
ada di dalam diri kita. Amin buat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu seringkali kami hidup sebagai orang yang dibenarkan, kami masih bermain-main dengan dosa. Ampunilah kami ya Allah. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk hidup benar dan mengasihi-Mu secara bebas, mengasihi sesama kami secara bebas, mengasihi setiap orang di sekitar kami secara bebas, bahkan mengasihi lingkungan di mana kami ada secara bebas. Karena kami tahu dosa ada supaya kami tidak bisa mengasihi Allah dan sesama kami dengan sepenuh-penuhnya. Tapi karena kami tahu bahwa kami adalah orang yang telah dibenarkan, kami telah diampuni, kami telah ditebus, kami mau mengasihi Allah, kami mau mengasihi diri kami sendiri, kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami mau mengasihi ciptaan di sekitar kami secara penuh dan seutuhnya. Terima kasih buat setiap apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Biarlah kami boleh merenungkan dan melakukannya. Kami tahu bahwa kami telah dibenarkan. Dan untuk itulah kami tidak mau lagi berbuat dosa semau kami. Ampuni kami kalau kami jatuh. Dan kami tahu bahwa anugerah Allah tetap ada bagi kami. Karena kami tahu bahwa Engkau yang telah merekonsiliasi diri-Mu sendiri dengan kami, dan diri kami dengan sesama kami manusia dan ciptaan lainnya. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke teman-teman, God bless you. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biar menjadi dupa kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengadang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Teman-teman untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Adrianku yang telah memberitakan firman Tuhan hari ini. Semoga semakin diberkati dimanapun Ko Adrian ditempatkan. Dan selanjutnya ibadah Next Gen minggu depan masih online teman-teman, dengan pembicara Kak Dani Gamadi dengan tema Sin in the Battle of Your Mind. Yang penasaran harus nonton live streamingnya di YouTube channel GBI Petamburan. Oke, selanjutnya kita sama-sama berbahagia atas Komegun dan Cica. Happy wedding! Yeay! Dan selanjutnya kita juga mau ngucapin congratulations untuk teman-teman kita yang habis di wisuda. Ada Susilowati SIKOM dan Grace Angela SAK. Semoga sarjananya bisa menjadi berkat. Dan yang terakhir kita mau ngucapin happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biar Tuhan tetap memberkati kalian.
Dan teman-teman jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kalau gitu kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tuntun sertai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Firman-Mu menolong, memberkati masa muda kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Di akhir ibadah ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi berkat, khususnya buat gereja kami GB Petamburan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Memberikan kesehatan dan pengurapan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati youth dan teens GB Petamburan, para pengurus, para pelayan. Tuhan, kami bergandengan tangan untuk melayani generasi muda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman, orang-orang muda yang Tuhan kasih, sebelum engkau mengakhiri ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.